Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modal Rp150.000 per bulan jadi Rp1 miliar. Sebelum kita lanjut dalam konten ini, sebelumnya kami disclaimer terlebih dahulu. Di konten ini tidak ada maksud untuk mempengaruhi, menilai, ataupun mengajak kepada siapapun dalam yang berisi di dalam konten ini. Konten ini murni yaitu untuk informasi dan pengalaman pribadi. Jadi mari kita langsung saja ke penghitungannya. Modal Rp150.000 per bulan, gimana caranya untuk bisa menjadi 1 miliar? Nah, sebelumnya saya sampaikan, insya Allah saya akan menyampaikan konten ini yaitu dalam 120 episode, yang dimana tiap episodenya akan kami rilis tiap bulan, yang dimana tiap bulan itu akan berisi tentang perjalanan kami untuk mengelola atau mengusahakan modal 150.000 yang saya tambahkan tiap bulannya supaya bisa menjadi 1 miliar. Gimana perhitungannya? Baik, kita langsung saja. Yang pertama yaitu kita simulasikan. Nah, ini bulan pertama modal yang kita tambahkan pada bulan pertama yaitu 150.000. Nah, Rp150.000 di bulan pertama. Kita asumsikan tiap bulan bisa mendapatkan profit yaitu sebesar 10%. Nah, profit 10% dari Rp150.000 yaitu Rp15.000. Oke. Maka jumlah portofolio di akhir bulan akan menjadi Rp165.000. Nah, oke, sebentar. Kita tambah kolom dulu. Insert, sisipkan di sini aja. Nah, sini kita masukkan kolom lagi, porto di awal bulan,
porto di awal bulan yaitu sebesar Rp150.000. Oke, baik. Nah, sekarang kita mulai hitung. Jadi dari modal awal Rp150.000, ini bulan pertama Rp150.000, kita asumsikan profit yang bisa kita hasilkan yaitu 10%. Kemudian porto kita di awal bulan Rp150.000, profit Rp15.000, kemudian porto di akhir bulan yaitu sebesar Rp160.000. Kemudian di bulan 2. Di bulan kedua kita masukkan lagi modal. Nah, masukkan lagi modal Rp150.000 dengan profit sama. Profit sama yaitu persentase profit 10% sama. Nah, yang porto di awal bulan kedua, yaitu 150.000 ya, ditambah porto akhir bulan lalu sebesar 315.000. Profit yang bisa kita hasilkan di bulan kedua yaitu 10% dikali jumlah porto di awal bulan. Nah, sebanyak 31.500. Kemudian porto yang kita hasilkan di akhir bulan itu 315.000 ditambah profit yang bisa kita hasilkan di bulan kedua. Oke. Jadi porto di akhir bulan menjadi 346.500. Baik. Selanjutnya mari kita copy saja. Kita copy. Iya, sudah nih. Sudah jumpa. Jadi ulangi lagi, kita hapus saja ini, kita cukup sampai 1M karena target kita cuma 1 miliar. Nah, kembali lagi ke judul kita, modal 150.000 yang kita tambahkan tiap bulan bisa menjadi 1 miliar rupiah. Nah, di bulan pertama kita masukkan modal. Nah, dengan asumsi profit yang kita dapatkan dalam satu bulan itu bisa 10%. Yaitu di portofolio awal bulan tentunya masih Rp150.000. Oke. Kemudian profit yang kita dapatkan yaitu sebesar 10% dari portofolio di awal bulan, itu sebesar Rp115.000. Kemudian setelah kita mendapatkan profit, maka akumulasi dari portofolio di awal bulan ditambah dengan profit, jadinya Rp165.000. Nah, jadi ketika di bulan kedua kita tambahkan lagi modalnya Rp150.000 dengan persentase profit sama juga, yaitu sebesar 10%. Untuk portofolio di awal bulan kedua, yaitu portofolio di akhir bulan pertama Rp165.000 ditambah lagi modal Rp150.000 per bulan, sebesar, jadi total portofolio di awal bulan kedua sebesar Rp315.000. Jadi profit yang bisa kita hasilkan dengan asumsi persentase profit yang kita dapatkan 10% yaitu 31.500. Maka porto kita di akhir bulan sebesar
Rp315.000 ditambah Rp31.500, jadi totalnya Rp346.000. Kemudian foto yang bulan yang ketiga, kita tambahkan lagi modal Rp150.000. Nah, foto di awal bulan Rp150.000 ditambah Rp346.000 foto di akhir bulan kedua. Maka jumlahnya foto di awal bulan ketiga sebesar Rp496.500. Nah, profit yang kita dapatkan dengan asumsi 10% per bulan yaitu Rp49.650. Nah, kemudian foto di akhir bulan ketiga sebesar Rp546.150. Nah, terus maka kita copy sampai ke bawah, kira-kira bulan berapa kita bisa menghasilkan uang Rp1 miliar. Nah, nih, maka di bulan yang ke-68, nah, jumlah foto kita di awal bulan bisa sampai Rp977.525.153. Dengan asumsi profit 10%, maka di bulan ke-68 kita bisa menghasilkan profit sebesar Rp97.752.515. Jadi total portofolio kita di akhir bulan ke-68 sebesar Rp1.075.277.668. Ya, baik. Gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan profit 5-10% tiap bulan? Nah, banyak sekali caranya. Bisa kita jualan atau untuk modal jualan telur mungkin ya kan 150.000 bisa dapat 3 papan mungkin, 10 kilo. Enggak sampai lah 10 kilo. 3 papan mungkin hanya sekitar 3 kiloan lah. Nah, 3 kilo. 3 kilo sampai enggak ya? 6 kilo, 5 kilo, sekitar 5 kilo lah. 5 kilo. Kalau asumsi 1 kilonya 15 butir dan 1 kilo harganya 30.000, maka modal 150.000 kita bisa belanjakan telur sebesar sebanyak 5 kilo. Nah, dengan 5 kilo tersebut dengan modal 150.000, nah, kita jual dengan harga per kilonya di angka 33.000. Maka kita dapat profit 10% dari penjualan telur tersebut. Nah, namun perlu kita ingat, kalau jualan maka kita harus punya waktu khusus untuk menjualnya. Nah, yang di sini saya akan memakai cara dengan saham, baik itu investasi ataupun trading, scalping, swing, atau dan yang lainnya, yang memungkinkan untuk bisa mendapatkan profit 10% per bulan. Maka saya akan menggunakan cara yaitu trading saham. Baik, dalam trading saham ini saya menggunakan aplikasi yang pertama Bybit untuk mendaftarkan akun saya. Nah, selama bulan Mei 2024 saya telah deposit Rp750.000. Nah, untuk portofolio saya sendiri sampai dengan akhir bulan saya sengaja nolkan ya, nggak ada. Kemudian setelah saya menggunakan aplikasi Bybit, sering juga saya menggunakan aplikasi Stockbit ya, karena
satu akun ketika kita mendaftarkan ke Bybit sudah otomatis kita punya akun juga di Stockbit. Ya, kita buka aja di akun Stockbitnya, karena di Stockbit ada riwayat history kita trading. Nah, kita seluruhnya aja lah, all time. Nah, ya, saya mulai trading yaitu di awal bulan Mei. Nah, ini riwayat emiten yang saya beli, saham yang saya beli. Nah, mulai trading yaitu tanggal 6 Mei. Ini tanggal 6, kemudian saya lakukan juga penjualan di tanggal 6 tersebut. Kemudian selanjutnya di tanggal-tanggal berikutnya ini saya depositnya 3 kali ya, baru 100.000 pertama, yang kedua 540.000, yang ketiga 200.000. Ini totalnya 750.000. Mungkin nggak dari 150 ya, tapi saya asumsikan ini 750.000 untuk 5 bulan. Jadi 4 bulan ke depan saya tidak akan deposit lagi, karena sesuai dengan judulnya 150.000 rupiah per bulan jadi 1 miliar. Baik, nah ini riwayat transaksi saya sampai dengan akhir Mei. Oke. Kemudian realisat dari keuntungan. Nah, untuk bulan pertama kebetulan saya rugi ya. Nah, ini riwayatnya keuntungan untuk menjual saham Adaro, untung 7.000 sekian. Kemudian yang kedua untung 3.000 sekian. Ketiga untung 5.000 sekian. Kemudian selanjutnya rugi, untung lagi, rugi, untung, rugi, untung. Nah, ini rugi sampai 80.000, 3.000. Ini sebenarnya karena saya nggak pakai ilmu dalam bertrading, hanya asal-asalan, ikut-ikutan. Maka ketika harga itu turun, saya takut untuk menjualnya karena takut rugi. Maka saya biarkanlah sampai 2 hari, 3 hari. Setelah itu sampai banyak. Akhirnya rugi, saya terpaksa jual. Nah, ini ruginya kecil. Ini dapat dividen dari emiten Akra. Nah, ini rugi juga. Nah, untung, rugi, untung sedikit, untung, rugi. Jadi total yang saya dapatkan di bulan pertama, yaitu bulan Mei 2024, bukannya untung, malah minus ya, rugi. Minus 126.044 rupiah. Baik, kita tengok ke portofolio saya, yaitu sebesar tinggal sisa dari 750.000. Baik, kita buka kalkulator ya. 750.000 rupiah, 50.000 modal. Nah, dikurangi kerugian saya 126.044 rupiah. Nah, jadi sisa portofolio saya 623.956. Nah, total portofolio di akhir bulan Mei. Nah, di sini kok sisanya 624.126. Kok ada selisih ya? Coba kita kurangin selisihnya berapa. Kurangi 624.126. Nah, ada selisih 170 rupiah. Ada kelebihan 170 rupiah. Nah, baik, mari kita cek di mutasi rekening jago.
Nah, ini untuk saldo di rekening jatuh Rp5.403. Ini karena ada dana, ya kita tengok aja di aplikasi Bibit. Nah, dari dana, nah ini, nah saldo RDE-nya Rp5.403. Nah, kalau total saldo yang bisa ditradingkan dibuat trading yaitu Rp624.126, yang menjadi saldo di RDN Rp5.403. Maka sisanya itu masih tersimpan di Stockbit ya. Nah, kalau di mutasi rekening jago masih muncul hanya saldonya saja yang bisa kita tarik. Nah, ini di sini ternyata ada bunga. Ya, bunga 202 dikurangi pajak 212, mohon maaf, dikurangi pajak Rp43. Coba kita hitung, benar enggak Rp170 tadi kelebihannya. Nah, 202 dikurangi 43, nah 109. Oke, baik, mungkin ini ada selisih Rp1, bisa jadi ada koma ya, ada koma-komanya di belakangnya yang mungkin ketika kita hitung secara tak baik koma ada selisih Rp1. Baik, ternyata benar. Nah, kita kembali ke Excel lagi. Nah, jadi progres yang saya lakukan yaitu berupa trading saham. Progres yang saya dapatkan justru minus ya, hasil minus berapa tadi, minus 126.044, minus 126.044. Oke. Nah, baik, cukup sekian video yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.